Bismillah bi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat dan menyajikan sebuah perdebatan yang sangat sengit. Data-data yang dipaparkan itu cukup mencerdaskan banyak orang, sehingga kalau ada muslim yang benar-benar memakai logika berpikirnya dengan baik, maka dia akan melihat dengan terang bahwa kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Tidak semua orang akhirnya menjadi kita malas untuk mengetahui apa sih isi hadis itu sebenarnya. Jujur aja, pemuka-pemuka agama di Indonesia nggak ngerti, nggak hafal. Abdul Somad nggak ngerti masalah hadis, Firanda apalagi. Jangan menyesat-nyesatkan agama orang lain. Jangan menyesat-nyesatkan mazhab orang. Wariskan sampai nanti ditebus oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini semua kebodohan-kebodohan yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk, dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Di luar Yesus, Anda pasti binasa, saudaraku. Yesus sudah berkata bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bahkan Yesus berkata bahwa Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati, ya, melainkan beroleh hidup. Ya, saudara, kali ini kita akan bahas ya sebuah video. Itu ini ya, sumber yang menyampaikan ini adalah seorang Sheikh ya, atau ulama ya, yang bernama Adnan ya. Dia bernama Adnan Al-Aror ya. Ini ulama yang, atau Sheikh ya, Sheikh di Arab Saudi yang membongkar ini. Berita ini saya baru tahu ya, saya baru dengar ya, karena belum ada diberitakan oleh ulama-ulama Indonesia. Ini baru diberitakan oleh ulama dari Arab ya. Dan apakah kebenarannya ya bagaimana ya, saya juga kurang tahu ya. Saya cuma kaget aja ya. Selama ini kita hanya dengar ya, babi haram, babi haram, babi haram ya. Bahkan ada Lina Muharje yang makan babi, ucapkan bismillah ya, sudah divonis ya 2 tahun penjara ya, dituntut 2 tahun penjara ya. Itu gara-gara makan babi ya. Tapi tidak tahu apa alasannya babi itu haram ya. Ternyata ada pernyataan dari seorang Sheikh ya. Kita lihat dulu. Ini videonya saya dikirimi oleh seorang teman ya. Ya, ini kawan-kawan di WhatsApp ya. Gimana cara besarnya, saya bingung ya. Coba saya perbesar dulu ya. Bisa nggak ini? Oh, malah kecil dia ya. Iya, ini ya. Dia mengatakan bahwa penyebab babi dan komer diharamkan dalam Islam menurut bapak ini. Ternyata ya, karena kuping Nabi pernah digigit babi waktu mabuk komer. Benarkah demikian? Jadi ini ya katanya penyebab kenapa komer atau ya minuman yang beralkohol itu diharamkan. Dan juga babi diharamkan karena Nabi pernah mabuk, lalu kupingnya digigit ini ya, babi ya. Coba kita, ini saya ini percaya nggak percaya loh, tapi ini ucapan ini keluar langsung dari seorang Sheikh ya, gitu ya. Ya, kita lihat dulu videonya ini ya. Muhammad sallallahu Ini saya baca ya terjemahannya ya. Pada suatu hari Muhammad SAW sedang minum komer. Ya, sedang minum ya. alaihi wasallam al-khamra. Lalu beliau jatuh pingsan di tempat sampah. Aduh, masa sih? ذهب فألقي إلى مزبلة ثم أغمي عليه فيها وكان أكثر ماء فجاء الخنزير. Kemudian datang seekor babi dan memakan telinga beliau. Lalu datang sahabat beliau Abu Bakar. Jadi ketika beliau minum komer, lalu mungkin kena mabuk ya, beliau jatuh katanya atau di tempat sampah. Lalu kemudian datang seekor babi dan memakan telinga beliau. Ya. فأكل من أذنه فجاء أصحابه أبو بكر يدلوا على رئيس العصابة صلى الله عليه وسلم. Dan melihat seorang pemabuk pingsan di tempat sampah yang najis dan seekor babi yang memakan telinganya. Ini benar gak sih? Ini kok ini videonya viral ya. Ini viral sekali di Snack Video ya.
Ini viral ya. فوجدوا شارب الخمر نايم على المزبله النجاسات والخنزير اكل من اذنه فلأجل هذا حرم. Karena kejadian ini maka diharamkan babi dan minum khamar. Ya, jadi penyebab khamar dan minum khamar dan babi ini haram ternyata gara-gara kuping Nabi digigit oleh babi karena mabuk oleh khamar. Gitu kira-kira ya. Gitu kah? الخنزير وحرموا شرب الخمر. Oh. Sabar. Ini kenapa nih? شرب محمد صلى الله عليه وسلم. Coba saya artikan kalau nggak percaya. Yuk. Nah, coba benar nggak terjemahannya? Coba. أبو بكر رضي الله على رئيس الإسلام. Pelan Pak, dari awal dulu Pak. يوم من الأيام شرب محمد صلى الله عليه وسلم الخمرة. Ya, hadal yaum As-Sayyid Syarif Muhammad, maksudnya itu yang kita hormati Muhammad minum khamar. Dia bilang minum khamar itu ya minuman terlarang lah. ثم ذهب فألقي إلى مزبلة. Ya, kemudian dia pergi lalu jatuh apa namanya di tempat sampah yang bau itu loh Pak. أغمي عليه فيها وكان أذكر معك. Ya, dia pingsan di situ kemudian semua apa tadi? Ulang Pak dikit Pak. Dikit. وكان أذكر معك فجاء الخلاء وكان أغمي ثم أغمي عليه فيها وكان أذكر معك. Ya, terus dia kan jatuh di situ terus pingsan karena bau sampah itu gara-gara dia mabuk, kemudian uzunan itu ini kuping. فجاء الخنزير. Nah, kemudian khinzir babi datang uzunihi. Jadi uzunun itu telinganya salah satu kayaknya ini. Kalau dua uzunna ini, kalau uzunun berarti satu telinga, tapi nggak tahu yang kiri apa yang kanan. Ya. فجاء أصحابه أبو بكر رضي الله على رئيس العصابة. Nah, kemudian Abu Bakar datang terus melihat seseorang di dalam sampah itu loh Pak, seorang pingsan di sampah, dia nggak tahu kalau itu Muhammad kayaknya. Jadi dia melihat dari kejauhan, semua ada melihat si Abu Bakar melihat ada orang pingsan di dalam tong sampah itu, tong sampah yang najis, yang bau. صلى الله عليه وسلم فوجدوا شارب الخمر نايم على المزبلة النجاسات. Nah, terus dia ngelihat juga ada babi dekat orang yang pingsan ini tadi dan gigit dia punya telinga katanya. Terus والخنزير أكل من أذنه فلأجل هذا terus Pak belum Pak itu حرموا الخنزير وحرموا شرب الخمر. يوم من الأيام شرب. Ya, jadi dia bilang sejak saat itulah Baginda mengharamkan babi dan minum khamar karena gara-gara dia minum khamar, kemudian dia pingsan di sampah, kemudian ada babi gigit telinganya dia, kemudian gak lama dari kejauhan si Abu Bakar melihat ada orang pingsan dekat sampah, kemudian sampingnya ada babi menggigit telinganya. Dia lihat oh ternyata Rasulullah kan begitu. Sejak itulah saya rasa ini kayaknya Abu Bakar langsung mengharamkan babi dan minum khamar itu kayaknya. Karena gak ada dikatakan kemudian Rasulullah terbangun dari pingsannya, gak dikatakan begitu. Jadi gak tahu kenapa kemudian langsung diharamkan itu babi dan minum khamar. Ya, jadi video itu ada yang mengatakan sudah lama ini beritanya. Ya, saya baru tahu beritanya ini ya. Saya baru tahu ya. Mungkin saya nggak. Ternyata sudah ada juga yang membahas ya video ini. Ya, ini dibahas juga oleh channel dari Wawa ya, membahas juga video yang sama. Ya, coba kita simak ya. Ini belum kubuka ya. Tapi videonya ada. Kita saksikan dulu ya videonya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Adnan Al-Arur ini. Tadi kita sudah baca biografinya. Sekarang kita tonton videonya. Kenapa sampai babi itu haram? Sejarahnya ada ternyata. Saya juga baru tahu. Teman-teman, saya juga baru tahu. Luar biasa ya. Kita lihat. اليوم شرب محمد صلى الله عليه وسلم الخمرة ثم ذهب فألقي إلى مزبلة ثم أغمي عليه فيها وكان أذكر معك فجاء الخنزير فأكل من أذنه فجاء أصحابه أبو بكر يدور على رئيس العصابة صلى الله عليه وسلم
فوجدوه شارب للخمر نايم على المزبلة النجاسات والخنزير أكل من أذنه فلأجل هذا حرموا الخنزير وحرموا شرب الخمر. يوما من الأيام شرب محمد صلى الله عليه وسلم الخمرة ثم ذهب فألقي إلى مزبلة ثم أغمي عليه فيها وكان أذكر مات فجاء الخنزير فأكل من أذنه فجاء أصحابه أبو بكر يدوروا على رئيس العصابة صلى الله عليه وسلم فوجدوه شارب للخمر نايم على المزبلة النجاسات والخنزير أكل من أذنه فلأجل هذا حرموا الخنزير وحرموا شرب الخمر. Ada suaranya kan? Ada Pak. Ada. Jelas. Oke, sekali lagi lah kita dengar. يوما من الأيام شرب محمد صلى الله عليه وسلم الخمرة. Ya, jadi ini intinya ya, beliau ini ya saya penasaran siapa sih sebenarnya Adnan Al-Aror ini kawan-kawannya. Saya coba searching ya di Google dan saya menemukan ya biodata lah dari Adnan Al-Aror yang tadi dalam video yang mengatakan bahwa sejarah babi haram itu karena sejarah babi dan kamar itu haram ya karena Nabi pernah minum kamar lalu mabuk jatuh ke tempat sampah yang katanya yang najis lah begitu. Lalu ternyata ada babi yang menggigit kuping Nabi. Lalu datang seorang sahabat Nabi melihat ada sosok yang jatuh ya di tempat sampah ya karena mabuk gitu kan. Lalu ada seekor babi yang menggigit telinganya. Lalu kemungkinan sahabat Nabi inilah yang mengharamkan babi katanya ya. Coba kita lihat ini Sheikh Adnan Muhammad Al-Aror ya. Ini dialah seorang ulama Salafi ya. Iya dari Hama Suriah. Al-Aror muncul secara teratur ya di stasiun TV di Arab Saudi termasuk saluran satelit Al-Safa yang banyak ditonton, di mana ia dikenal karena programnya yang mengkritik mayoritas Muslim non-Salafi yang berperang melawan pemerintah. Ia dikenal luas ya dan dipromosikan setelah dimulainya revolusi Suriah sebagai wajah tidak resmi dari gerakan anti pemerintah di Suriah. Dia mendukung ya mempersenjatai oposisi Suriah dan intervensi militer asing. Menurut The Economic, mereka yang menonton acara mingguan Mr. Aror tidak begitu tertarik dengan kemasan Sunninya ya dibandingkan dengan seruan teriakannya agar seluruh warga Suriah bangkit dan melawan. Satu yang diabaikan oleh para intelektual oposisi di pengasingan. Ya, jadi dia ini memang seorang sheikh ya yang sangat terkenal dan sering tampil di acara televisi dan memang dia sering ya mengkritik ya mayoritas ini ya dari dalam informasi yang kita baca ya dia ini memang sering mengkritik ya ini program yang mengkritik mayoritas Muslim non Salafi ya yang berperang melawan pemerintah. Jadi memang video-video dia ini video-video kritik ya kepada mayoritas Muslim ya. Jadi kawan-kawan ya bagaimana kebenaran video ini karena video ini nggak pernah ya saya dengar dibahas oleh umat Islam ya. Ya saya belum pernah ada yang mendengar membahas ini. Justru yang membahas ini ya saya lihat ini channel ini ya, channel Lidara Lewawa ya, yang sudah membahas ini beberapa bulan lalu ini ya. Kapan dimuat? Ini 3 bulan lalu ya, 3 bulan lalu ya. Jadi video ini sudah dibahas oleh Lidara pada 3 bulan lalu ya. Jadi itu ya sejarah menurut Sheikh ini ya. Menurut Sheikh ini sejarah kenapa babi itu haram ya karena Nabi pernah digigit kupingnya oleh seekor babi di saat Nabi mabuk gara-gara minum kamar. Apakah ini benar kawan-kawan? Ya saya juga kurang tahu ya. Jadi kalau teman-teman yang pengen gabung silakan masuk ya. Yang pro kontra masuk aja. Ya semoga kita dapat pencerahan ya. Oke Bung Rocky Gembong. Assalamualaikum Bung Rocky. Salam ya. Ya salam kubur-kubur Bung Rocky. Salam kumur-kumur. Ini ternyata masalah ini karena dendam lama ya. Karena ya dendam lama kayak misalnya anak kecil sesama anak kecil kelahi, dendamnya dibawa sampai ke ini kan, sampai tua lah dibawa. Tapi masalahnya kan, jadi membunuh cecak sama dengan membunuh cecak. Ini mungkin juga karena dendam lama juga ya, karena bukan karena wahyu ya, bukan, tapi karena
dendam dendam kesumat, musuh bebuyutan, terus jadi wahyu. Nah, kalau kayak gini berarti Allah itu nggak adil. Nah, harusnya kan Allah itu kan maha adil, harus di tengah-tengah. Ini ada persoalan, ya aku mau ngomong gimana ya, dasar babi kan gitu kan, dasar babi. Misalnya contoh gini, kita duduk tiba-tiba ada anjing ngencingin kita, tetap kita bilang dasar anjing kan gitu. Ini dasar babi, telinga orang besar pun diajar dia kan, dasar babi kan, namanya juga babi. Yang salah babinya, ya sabar. Yang salah babinya atau orangnya yang salah itu, Pak? Nggak ada yang salah sih, karena babi melihat dikira makanan kan. Dikira makanan, langsung main embat, namanya juga babi kan, nggak berpikir lama. Tapi kalau saya ini bro, saya cari-cari gini bro, saya cari-cari literatur lain di Google, saya nggak temukan ya. Ini cerita benar atau cerita ngarang ini bro? Tapi kalau karena saya cari di Google ya, tapi Google Indonesia ya, saya nggak temukan mungkin hadis atau kisah gitu yang nggak ada saya dapat itu bro. Ya ini juga, ini yang khotbahkan kan orang mereka juga yang mengkhotbahkan kan? Iya, seorang syekh ya, ulama besar lah. Iya kan, seorang syekh juga, seorang imam, seorang ustadz. Ya kita mau ngomong apa coba? Kalau si syekh ini mengada-ada ya laporkan aja ke polisi syekh itu kan, gampang kan? Kenakan undang-undang ITE. Logikanya seperti itu aja. Berani ketika dia berani berkhotbah berarti punya dalil, harusnya seperti itu kan, ada dasarnya. Sama dengan Abdul Somad lah, kalau teriak-teriak ngomong semua non muslim masuk neraka harus pakai dalil kan, dalilnya mana? Oh yang video yang ini termasuk ya, itu ya ini ya, enggak, satu lagi yang bilang Ustadz Firanda yang mengatakan orang Kristen itu goblok, dalilnya mana? Kan enggak pakai dalil. Kalau itu enggak pakai dalil ya jangan salahkan syekh itu tadi, nggak bisa dong disalahin. Karena bagi mereka tanpa dalil itu sah saja. Gini bro, masa gini, Bung Rok, kalau misalnya yang mengatakan ini yang mengatakan orang Kristen ini goblok ya, orang Islam ya menurut saya itu tidak pantas ya. Tapi kalau yang membongkar tentang babi ini adalah orang Muslim sendiri, ini yang perlu kita pertanyakan. Itu urusan mereka. Ya, artinya pernyataan itu dari mereka sendiri gitu loh, bukan dari kita. Iya, bukan dari kita. Ini kan pernyataan dari mereka. Ya silahkan aja kan gitu. Kita kan hanya sebatas pendengar, penikmat, dan kita punya pikiran, ya. Contohnya ini ya. Kita punya pikiran. Oh gitu. Gitu. Ya, contohnya kan? Gini ya. Kalau yang menyampaikan orang Islam menjelek-jelekan kekristenan, ya itu tidak. Itu kan menurut versi mereka ya. Misalnya ini ya. Orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang bodoh ya. Nggak nampak kebodohannya orang Nasrani seperti ya menyatakan Allah punya anak, percaya dengan trinitas yang 3 oknum dalam satu, ya ini sesuatu yang tidak masuk akal. Beriman dengan adanya dosa warisan. Nabi Adam salah diwariskan sampai nanti ditebus oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini semua kebodohan-kebodohan yang diyakini oleh orang Nasrani. Silakan Anda sanjung setinggi-tingginya, silakan Anda berargumentasi, pujilah agama Anda, tapi tolong jangan menjelek-jelekan agama orang. Itu saja minta saya. Jangan menyesat-nyesatkan agama orang lain. Jangan menyesat-nyesatkan madhab orang lain. Udah tutup mulut, sudah. Tawakkaltu 'ala Allah, fawwidu amri ila Allah, terserah Allah. Ya, jadi memang mereka ini pandai sekali ya, menghina-hina ajaran kita ya. Jadi ketika kita menampilkan video ya, itu memang yang mengeluarkan pernyataan adalah mereka sendiri. Mengeluarkan pernyataan tentang ajaran mereka sendiri. Misalnya tadi katanya sejarah babi haram itu karena kuping Nabi pernah digigit sama babi. Sementara Nabi mabuk minum khamr. Yang mengungkapkan itu bukan kita. Tidak sabar. Ini iya, saya bukan menghina ya. Yang mengungkapkan sejarah itu kan bukan kita. Yang mengungkapkannya adalah mereka. Tapi kalau seperti Firanda tadi ini, dia seorang Muslim tapi ngurusin agama Kristen, dalam artian membicarakan sesuatu yang tidak diimani oleh orang Kristen. Nah, ini yang berbahaya. Itu salah. Itu salah. Nggak boleh. Itu namanya bukan mengedukasi, kan? Tapi itu memfitnah, menjelek-jelekan. Tapi kalau kita menampilkan video yang katanya kuping Nabi digigit sama babi, itu bukan video milik kita, video milik mereka yang kita kaget dengan sejarah itu. Kok gitu ya sejarahnya ya? Pantas selama ini Habib babi itu suka diharam-haramkan. Begitu kira-kira kawan-kawan. Supaya kita juga menambah wawasan lah gitu. Jangan monoton hanya belajar Kristen aja, tapi kita juga perlu menambah wawasan apa sih
orang-orang Muslim kok mengharamkan babi? Apa sih alasannya? Kita juga perlu tahu supaya kita punya wawasan yang lebih. Gitu maksud saya. Jadi bukan urusin agama orang ini, enggak. Kita cuma menambah wawasan supaya cerdas lah gitu ya. Mungkin jangan-jangan banyak juga nih umat Islam yang tidak tahu kenapa babi itu haram gitu loh. Jadi lewat video ini kan kita bisa belajar. Kira begitu Bu Rocky. Silakan lanjut. Oh iya betul. Jadi ternyata ada sisi lain ya tentang haramnya babi. Ya sisi lain. Karena jujur saya katakan, sesuai hukum Musa, ya, hukum Musa itu sama Abraham itu kan hanya untuk kaum Yahudi kan, ya. Mengharamkan binatang berkuku belah itu kan untuk orang Yahudi, bukan untuk bangsa lain, bukan untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Eropa, bukan untuk orang Yahudi. Titik. Nah ternyata ketika di Arab babi diharamkan itu ada pengetahuan baru, yaitu gara-gara ada babi makan telinga, kan gitu kan? Gigit Pak, bukan makan, gigit Pak. Oh gigit. Mungkin dikira telinga itu mungkin telinga itu dikira ini kan babi itu kan makan ini akarannya, ubi makan ubi kan? Mungkin ada di tempat sampah itu ada ubi warnanya merah, langsung main digigit. Langsung ya diharam-haramkan karena ngadu sama Tuhan kan. Wah langsung turun ayat. Sementara kalau pengharaman babi itu kuku belah, binatang berkuku, haram mengkonsumsi binatang berkuku belah itu kan dikhususkan untuk kaum Yahudi. Jadi dengan ceramahnya Syekh ini, jadi kita punya pengetahuan baru bahwa ternyata babi haram untuk dikonsumsi teman-teman kita umat Muslim itu bukan karena perintah Musa, bukan karena perintah Allah. Bukan perintah Allah, bukan khusus untuk Islam loh ya. Ternyata gara-gara ada babi menggigit telinga. Karena yang saya tahu, ya, Musa, Abraham itu segala perintahnya yang mereka ucapkan karena perintah dari Allah juga, itu khusus untuk kaum Yahudi, bukan untuk bangsa lain. Termasuk sunat. Termasuk sunat kan untuk bangsa Yahudi, bukan untuk bangsa yang lain. Terus tiba-tiba ada bangsa lain yang tiba-tiba mengklaim bahwa itu juga diperuntukkan bagi mereka. Kapan Allah ngomong sama mereka? Kapan Musa juga ngomong sama mereka? Kapan Abraham juga ngomong sama mereka? Kapan? Hanya lagu Kus Plus saja yang kapan-kapan. Musa dan Abraham itu ngomongnya ke Bani Yahudi, bukan ke Bani bangsa Jawa, NTT, Batak, apalagi. Enggak. Bukan ke bangsa Eropa, bangsa Arab, enggak. Bangsa Yahudi. Ada teknisnya cara menyunat gimana, disunat pada umur berapa. Itu kan karena untuk bangsa Yahudi, titik. Nah ini kemudian bangsa-bangsa lain mengatakan, oh firman Tuhan itu yang disampaikan Musa dan Abraham itu juga untuk kami. Pertanyaannya kapan Musa ketemu sama mereka? Kapan Abraham ketemu sama mereka itu kapan? Kapan? Dan di mana? Di mana? Nggak pernah ada cerita itu. Yang jelas hukum Musa tentang sunat misalnya, umur 8 hari, titik. Bayi baru lahir, umur 8 hari, wajib dikitan. Nah di tempat lain, bangsa lain katanya dikitan pakai kampak segala, gara-gara apa? Udah tua katanya, alot, dagingnya harus dipakai kampak. Kan tidak masuk akal. Hukum sunat itu hanya untuk Yahudi kok. Makanya umat Kristen juga tidak mengikuti ini karena hukum Musa itu untuk orang Yahudi. Termasuk tidak mengkonsumsi binatang berkuku itu untuk bangsa Yahudi, bukan untuk bangsa lain. Nggak usah terus pede, GR, ngikut-ngikutan seolah-olah Musa juga ngomong sama mereka, Abraham juga ngomong sama mereka. Pertanyaan kapan sih Musa sama Abraham ketemu sama mereka? Kapan? Sejarahnya nggak ada. Abraham dan Musa hidup itu bangsa Arab belum ada. Bangsa Arab belum ada. Kok tiba-tiba yang baru ada itu bangsa Yahudi? Orang Yahudi. Orang Indonesia masih tenggelam, belum ada. Iya kan? Jadi mungkin nanti ada cerita, karena ini ada cerita yang baru kita terima. Oh berarti kita sebagai manusia punya otak, punya pikiran, punya logika. Berarti haram babi bagi teman-teman kita ini bukan karena perintah Musa, bukan. Tetapi karena ada dendam musuh bebuyutan lah, karena musuh bebuyutan. Gara-gara sakit hati giginya digigit. Gini bro, kalau misalnya karena perintah Musa itu bukan hanya melarang babi loh bro, unta juga diharamkan. Iya pokoknya binatang berkuku belah. Onta kan juga binatang berkuku belah.
Kan perintah Musa itu kan semua binatang berkuku belah. Ya babi, ya kelinci, ya onta, pokoknya berkuku belah. Makanya di bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi tidak mengkonsumsi barang-barang ini. Enggak, karena memang perintahnya untuk mereka, bukan untuk bangsa lain. Bangsa lain, masalah sunat, itu juga sudah, kalau sunat secara fisik memang diperuntukkan bagi kaum Yahudi secara fisik. Tetapi bagi bangsa lain, itu perintah Tuhan, itu firman Tuhan loh. Sunat hati kan, hati. Bukan hati kita terus langsung disunat pakai pisau atau pakai kampak, enggak. Artinya ada perubahan hidup. Pertobatan, itu namanya sunat. Itu loh. Tetapi kalau bagi bangsa Yahudi, suku Bani Yahudi memang secara fisik seperti itu. Bung Rocky, enggak, terus tiba-tiba bangsa lain juga mengklaim-klaim, wah bleng. Bung Rocky, sebaiknya Anda tahan diri dulu, karena kita harus kasih kesempatan kepada orang yang benar-benar paham gitu loh. Kita kehadiran Bung Jati Sunda ini yang juga paham tentang Islam, ya. Dan Bung Jati, Sampurasun Bung Jati, Punten. Rampes, Bung Rocky. Ya, mohon maaf Bung Jati, kami ini sedang membahas sebuah video yang viral oleh Sheikh, ya, namanya apa ya, Sheikh Adnan Al-Ror, ya. Ini seorang ulama luar biasa juga, ya, yang memang punya stasiun televisi juga di Arab, ya. Ini beliau mengatakan bahwa babi itu kenapa diharamkan, karena babi pernah menggigit kuping Nabi ketika Nabi mabuk oleh kamar, ya, lalu terjatuh di tempat sampah. Lalu datang seekor babi menggigit telinga Nabi. Dari situlah lalu ditemukan oleh sahabat Nabi yang melihat ada orang yang sedang jatuh di sampah dan digigit telinganya oleh babi. Sejak itulah babi itu diharamkan, bahkan kamar juga diharamkan. Itu apakah Brother Jati Sunda pernah mendengarkan informasi ini, atau ini adalah informasi terbaru juga nih? Silakan Brother. Ini ya. Jadi kan perkembangan keilmuan ini kita itu diberikan pengetahuan oleh ulama-ulama melalui kitab-kitabnya kan gitu. Jadi di saat jadi kan turun wahyu itu ada asbabun nuzul gitu. Kalau wahyu, kalau hadis itu asbabul hud gitu. Sebab asbabun gitu ya. Jadi begini, yang diharamkan itu kan maisir. Maisir ini adalah mengundi nasib. Khomar ini dari kata khomrun, merah kan gitu. Bukan hanya terpaku kepada arak, bukan. Tetapi itu juga yang bisa menyebabkan manusia itu lupa, jadi mabuk lah gitu, khomar ini. Bisa narkoba, bisa minuman keras ya. Lalu khonajir ini babi. Nah, waktu itu tidak ada babi di Jazirah Arab gitu sampai hari ini gitu kan. Yang ada babi itu adalah kalau nggak salah Irak gitu kan. Terus lagi arah-arah yang seperti Afrika kan gitu. Kalau di Arab Saudi itu tidak ada babi. Nah, adapun Syekh ini saya baru tahu ya gitu. Kalau memang ini ya saya terima kalau memang ini berdasarkan riset, kajian dan juga berdasarkan kitab. Tetapi yang saya tahu bahwa begini ya, kalau dalam kitab Al-Binayah Al-Inayah itu bahwa yang namanya Abdul Muthalib ini kakek Nabi Muhammad adalah namanya Saibah, orang Yahudi, ibunya Yahudi ya. Dari kecil itu Ahmad bin Abdullah, namanya Ahmad ya. Itu Ahmad bin Abdullah ini dididik oleh Abdul Muthalib, oleh kakeknya. Nah, kenapa kabilah Quraisy ini gitu kan, kabilah baru sangat dihormati dikarenakan mempunyai ilmu pengetahuan. Tetapi harus digarisbawahi bahwa Saibah atau Abdul Muthalib ini adalah hamba pendidikan. Jadi yang suka mengajarkan pendidikan, nama aslinya Saibah kan gitu. Masih keturunan Yahudi. Pasti bukan diduga, tapi kan ini dalam kitab saya mengutip di dalam kitab Al-Bidayah Al-Inayah. Jangan saya dimasukkan bola dan agama ya, ini sejarah kan gitu. Jadi intinya ada kaitan antara Yahudi dengan suku Bani Hashim dengan Abdul Muthalib kan gitu. Kalau saya menyebut Ahmad bin Abdullah orang Yahudi nanti marah, tetapi lihat di buku Al-Bidayah Al-Inayah bab 44 gitu. Jadi di sana adalah pengajaran-pengajaran tentang ajaran-ajaran yang bukan diduga dalam kitab itu adalah ajaran-ajaran Yahudi. Nah, salah satunya sebelum Nabi Muhammad menyampaikan wahyu juga ini sudah diterangkan bahwa yang namanya khonajir itu haram. Haram ini adalah bisa dihormati
dan bisa juga diharamkan, dilarang. Kalau kita lihat bahasa-bahasa sebelum diarabkan itu, yang paling umum adalah bahasa Ibrani, model Jahanam. Sebenarnya Jahanam itu kan dari bahasa Yunani Genhinom. Dalam bahasa Ibrani adalah Jehina, lembah tempat pembuangan mayat gitu. Seperti saya kutip lagi di dalam kajian Ustadz Nasih bahwa Bismillahirrahmanirrahim juga ini dari bahasa Ibrani kan gitu. Yang kalau dalam ilmu filologi yang diserap ke dalam bahasa Arab gitu. Jadi banyak bahasa-bahasa Ibrani. Nah, tetapi kalau ini dibukakan kepada umat muslim, banyak yang tidak menerima gitu. Tetapi kalau orang-orang yang muslim yang mempelajari dengan terbuka, malah mempelajari studi banding perbedaan dan juga agama gitu kan, mempelajari semua agama-agama. Jadi ada hubungan kaitnya gitu. Makanya disebut agama semawi. Kalau bicara Islam itu sendiri, Islam itu kan saya mohon maaf ya, dikutip dari bahasa Arab aslamayu, asliyu islaman. Artinya kondisi, bukan menceritakan status diri, tetapi menceritakan kondisi itu selamat kan gitu. Jadi kalau yang namanya Islam itu bukan pengakuan, misalnya ada orang yang tenggelam kan gitu. Oh, dia apa? Islam bukan. Jadi Islam itulah kondisi yang berkaitan dengan situasi, kondisi, lingkungan. Jadi Islam gitu. Dari apa? Dari ucapan, dari perbuatan gitu. Jadi intinya begitu, bukan pengakuan. Saya Islam gitu. Saya selamat, tetapi perilaku tidak menyelamatkan, itu bukan Islam kan gitu. Jadi intinya banyak hal-hal yang memang hari ini sangat inilah kata saya dengan umat Muslim hari ini sangat-sangat kontradiktif gitu, antara ajaran dan perilaku hari ini sangat kontradiktif kan gitu. Jadi memang kalau saya pribadi membukakan sejarah, membukakan ajaran-ajaran ini, nanti saya masuknya penodaan agama kan gitu. Jadi agak gariskan juga kalau bicara ini. Jadi intinya kalau bagi saya yang terbuka, kalau ada temuan-temuan baru, kan bedalah kalau saya kan orang akademik ya, akademis. Kalau ditemukan tesis, ditemukan kajian-kajian baru, saya tidak langsung itu sesat, itu tidak boleh, tapi saya membaca dulu kan gitu. Apa itu benar gitu. Terus saya antitesisnya, oh ya dengan kitab ini dengan kitab ini. Bagi saya sih ya no problem gitu. Kalau ada materi baru, penemuan baru, saya terima. Kan gitu, kalau ditemukan temuan baru, bisa menggenapkan temuan lama atau menggugurkan temuan lama, kan gitu. Bagi saya, gitu. Bagi yang moderat. Kalaupun misalnya itu temuan baru dan itu fakta, ya buat apa dihujat, buat apa disebut sesat, ya terima saja, gitu. Mungkin itu temuan baru, sebab kalau temuan lama yang saya ceritakan tadi, bahwa di Arab Saudi itu tidak ada babi, tidak ada honajir. Dan kalau dalam Pikuku Sunda, jalan Sunda, kenapa babi itu dihormati? Karena dulu itu berburu, perburuan gitu. Jadi tidak boleh semua hewan itu diburu. Jadi ada hewan-hewan yang memang boleh diburu. Nah, salah satunya yang tidak boleh diburu gitu dulu itu adalah babi. Babi ini dipersilakan untuk harimau, untuk predator-predator kalau dalam ajaran Pikuku Sunda yang saya pelajari gitu. Dan saya kenapa mempelajari Pikuku Sunda atau ajaran Sunda itu lebih rasional bagi saya gitu. Sebab larinya kepada budaya. Kalau kepada agama pasti terjadi konflik, sebab beda tafsir, beda madhab, pasti konflik gitu ya. Intinya begitu Bang Papel ya, pendapat saya. Nah, ini mohon maaf ya bila ada perkataan saya yang salah. Salam waras, salam, sampurasun. Ya Bung Jati, ini terima kasih. Jadi rupanya Bung Jati juga baru tahu ya informasi ini ya. Dan ini yang mau menyampaikan tadi namanya ini ya, Sheikh Adnan Aror. Mungkin ini yang saya mau tanyakan kepada Bung Jati ya. Jadi Adnan Al-Aror ini dia apa ya, memiliki televisi di Arab Saudi ya. Ya apa namanya, ini ya, muncul secara teratur di stasiun TV di Arab Saudi. Ya termasuk saluran satelit ya Al-Safah yang banyak ditonton, di mana ia dikenal karena programnya yang mengkritik. Ini ya, yang mengkritik mayoritas Islam non-Salafi. Ini apakah brother bisa jelaskan apa arti Islam non-Salafi ini? Oh ya. Kan ada salafi, ada non salafi. Kalau salafi ya ini hanya garis besar saja. Kalau salafi itu berkaitan dengan hadis-hadis konkret gitu kan. Hadis-hadis riwayat-riwayat yang memang faktanya lebih mendetail kan gitu. Kalau dibawa ke kita, kalau dibawa ke Indonesia itu kan agak dipilter lah gitu. Jadi demi akidah, mungkin demi akidah ataupun demi menjaga stabilitas beragama hari itu. Dan dibawanya juga oleh para wali kan. Para wali itu kebanyakan kan madhab Hanafi gitu ke Indonesia gitu. Nah
Tetapi para wali juga kontradiktif dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini mendekati sufi. Seperti beginilah. Jadi dalam ajaran Syekh Siti Jenar ini seperti bahwa manusia hanya dengan Tuhannya gitu. Jadi sosok nabinya mungkin bukan dihilangkan, tetapi manusia itu kaula manunggaling Gusti, artinya manusia harus dengan Tuhannya gitu. Jadi bukan menyampingkan nabi, bukan menyampingkan, tapi manusia harus dengan Tuhannya. Dan itu ditentang juga. Jadi saya kembalikan kepada itu. Jadi begini, jadi salafi ini seperti begini. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, kan itu salafi. Terus lagi model sholat antara wanita dan laki-laki gitu kan, bukan bercampur ya. Artinya persamaan hak kan gitu. Malah di dalam salafi itu ada wanita bisa jadi imam kan gitu. Salafi. Jadi salafi ini agak moderat gitu kan. Nah, agak-agak hari ini kan gitu. Yang dipandang Indonesia itu sesat on salafi ini gitu. Makanya di Indonesia itu salafi itu disebut sesat ya. Seperti Al-Zaitun ya? Seperti Al-Zaitun sebenarnya kalau Al-Zaitun itu kan sebenarnya basicnya NU kan gitu. Saya tidak bisa mengklaim itu salafi atau bukan, nanti kan takutnya saya masuk penodaan agama lagi. Jadi intinya secara umum saja yang Bapak. Jadi intinya di Arab Saudi ini hari ini orang sudah terbuka wawasannya moderat kan gitu. Jadi tidak mau ditunggangi oleh ajaran-ajaran yang punya kepentingan abad pertengahan gitu, ajaran-ajaran yang memang hanya berkutat dengan kepentingan itu pada abad pertengahan lah, kepentingan politik abad pertengahan. Jadi Saudi ini sudah melepaskan diri dari agamawan-agamawan yang hanya berkutat dan kembali kepada ajaran waktu dulu gitu. Jadi intinya Arab Saudi ini kata saya juga adalah suku asli Arab Saudi, yaitu dari keturunan Bedui Ibnu Saud. Dulu dia memakai Wahabi ini hanya sebagai tunggangan ataupun kendaraan untuk meluluskan rencananya kan gitu. Dan hari ini mungkin ajaran-ajaran itu sudah mulai dikikis habis dengan pemahaman-pemahaman yang memang kalaupun itu Syekh Adnan itu salah, pasti banyak yang menolak. Tetapi kan ternyata dilihat channel-channelnya banyak juga viewernya kan gitu. Jadi kalau data by data kan gitu, data harus dengan data kan gitu. Kalau memang itu fakta baru ya terima. Jangan dulu dikatakan sesat. Begitu Bang Papel ya. Kita itu moderat lah gitu. Ya, baik. Berarti untuk informasi telinga Nabi digigit babi ini termasuk informasi baru ya, brother ya? Baru. Jadi itu kawan-kawan jelas ya. Jadi Bung Jati pun baru tahu informasi ini bahwa telinga Nabi pernah digigit oleh babi. Jadi ini informasi baru yang memang saya juga sebagai yang sering pelajar lah gitu ya tentang Islamologi dan sebagainya. Ini saya juga baru dengar ya. Dan justru saya dengar ini dari ulama Arab ya. Jadi ini memang apakah ulama Arab ini bicara jujur atau tidak ya? Kita juga belum ada referensi lain. Tapi baru ini referensi yang kita dapat ya, karena saya searching pakai bahasa Indonesia tentang telinga Nabi digigit babi itu tidak ditemukan ya. Mungkin ya coba nanti kita coba searching pakai bahasa Arab kali baru bisa ditemukan ya. Begitu. Oke, sebelum kembali ke Bung Rocky, kita ke Brother Desa dulu. Silakan Brother Desa ya. Salam waras. Ya, salam waras. Salam waras ya. Silakan Brother. Iya, saya pun lagi mikir juga ya Pak. Kalau kita melihat ini ya, kalau kita melihat asal muasal ayat ini kita melihat juga ya Pak. Kalau di hadis itu saya pernah juga, tapi saya lupa pula nomornya. Saya pernah baca dia minum jadi mabok. Memang ada begitu Pak. Mabok. Ada ya. Ada, tapi saya lupa. Tapi dipakai di sini ya nomornya. Mungkin ada beda sedikit lah dengan Indonesia ya. Ada sedikit 2, 3, 4 begitu jaraknya. Nah, tapi memang jelas begitu. Dia mabok, minum, lepas itu tidurnya di tempat tebrakan sampah kayak gitu. Dan betul. Iya, begitu. Memang jelas begitu, Pak. Nah, tapi kalau kita melihat kalau dilihat kan dikatakan mabuk itu kan diharamkan di dalam hukum Islam kan gitu. Ya. Tetapi justru ini di hadis itu dia kan memang Nabi mabuk ya. Ya, jadi saya pun bertanya-tanya juga kan, belum paham. Tapi kita melihat memang kalau kita melihat di kesepakatan di sebuah negara di Malaysia dengan Indonesia, walaupun dia memakai ada juga, tapi ini itu ada berbeda juga Pak.
saya melihat ya, saya juga membaca. Memang ada perbedaan. Nah, kalau di sini Al-Qur'annya pun ada perbedaan juga dengan di Indonesia. Nah, ada yang sama, ada yang tidak. Tapi kita melihat ya, memang kalau dikatakan mereka sama atau tidak sama itu bagi saya ya memang jauh juga ya. Kalau di Singapura itu lebih tunggal lagi Pak bahasa Al-Qur'annya. Nah, demikian Pak Bro Pamer. Saya pun tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan juga. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bro Pamer. Assalamualaikum. Ya, mudah-mudahan nanti kalau brother temukan hadisnya dalam bahasa apapun bisa di-share ya. Gitu. Oke, bisa. Bung Rocky. Ya. Silakan Bung Rock. Open mic Bung Rocky. Bro ya. Ada hadis ini kan jumlahnya kan ribuan ya. Banyak ya. Iya, ribuan dan tidak semua orang puluhan ribu Bro. Dan tidak semua orang mampu membaca semuanya itu. Tidak semua orang mampu. Jadi dengan teknologi sekarang ini, orang jadi mampu mencari, ya bukan mampu membaca, tetapi mampu mencari data tentang itu. Data yang dia inginkan untuk saat ini tinggal klik, udah langsung tersaji semua. Nah, ada kemungkinan nanti ada pembahasan tentang hadis-hadis yang selama ini belum pernah diketahui. Dan itu akan memunculkan lagi persepsi-persepsi atau menjadi pro kontra di kalangan kita zaman sekarang ini. Karena itu seolah-olah menjadi informasi baru. Padahal sebetulnya informasi ini sudah ada sekian abad yang lalu. Informasi sudah ada, cuman belum terbuka. Dan tidak ada orang mampu membuka dan membaca itu. Ya. Nah, seperti yang kata Syekh ini di dalam ceramahnya. Itu bukan terus menjadikan kita senjata untuk olok-olok, tidak. Itu menjadi informasi baru. Hanya sebatas informasi doang. Nggak ada yang perlu diperolok-olokkan, enggak. Jadi kita sebagai manusia yang punya akal, punya pikiran, oh kayak gitu toh. Nah, akhirnya memang secara personal masing-masing punya persepsi. Seperti tadi kan, saya bilang, berarti, nah kan misalkan berarti haramnya babi itu memang bukan hanya karena perintah Musa ya, bukan. Ternyata ada musuh bebuyut karena ada masalah pribadi, bisa jadi dong, ternyata ada masalah pribadi yang terus dibawa-bawa menjadi salah satu dalil agama atau keyakinan, bisa aja. Sama misalnya si Nandar mengatakan Yesus kawin, ya, itu nggak ada datanya. Nah, itu persoalannya, itu nggak ada datanya. Tetapi apakah kita jadi terus marah ngamuk-ngamuk nuduh? Enggak juga kan. Segala sesuatunya kan harus ada data. Mungkin Syekh yang ini tadi, yang ceramah, dia sebetulnya sudah punya datanya. Dia punya datanya. Nggak asal jeplak. Apalagi Syekh dari Timur Tengah kan, mereka lebih inilah ya, lebih ngerti lah bagaimana cara berkhutbah, nggak seperti yang di Indonesia, asal jeplak semua. Seperti ucapan Abdul Somad yang mengatakan disalib pada jin kafir. Bagi para penonton di Lebanon, ya, bagi para penonton di Arab Saudi, di Yordania, mereka juga bertanya-tanya dengan cara omongan si Abdul Somad. Karena apa? Umat Muslim di Arab Saudi tidak pernah membaca ada dalil yang mengatakan disalib itu ada jin kafir. Umat Muslim di Timur Tengah juga pasti bertanya-tanya. Umat Muslim di Timur Tengah juga akan bertanya-tanya dengan ucapan dari si Firanda ini yang mengatakan umat Kristen itu goblok, nyembah 3 Tuhan. Padahal umat Muslim di Timur Tengah sana tidak pernah mempermasalahkan Tritunggal. Enggak pernah, mereka tahu Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya satu dalam 3 pribadi, 3 pribadi dalam satu roh, satu hakikat. Mereka tahu, orang-orang Islam Timur Tengah itu tahu ada 3 pribadi dalam satu hakikat. Dan mereka akan bertanya-tanya, si Firanda itu ngomong orang Kristen nyembah 3 Tuhan, mengatakan orang Kristen goblok, itu dalilnya mana? Mungkin loh seperti itu. Ya sama seperti yang sekarang kita rasakan. Tadi Pak Rampes Sampurasun tadi juga mengatakan bahwa ternyata apa yang disampaikan Syekh itu menjadi informasi yang baru, kan gitu. Dan tadi Pak Yesaya mengatakan pernah membaca ada hadisnya. Cuman beliau lupa hadisnya di mana. Kan jadi
nggak menjadi gonjang-ganjing, ya. Ternyata mengharamkan kamar itu ya karena bikin mabuk. Buktinya siapa? Nabi juga mabuk. Itu kalau menurut informasi dari Syekh tadi kan. Kalau beliau tidak mabuk mungkin tidak haram jadinya. Logikanya seperti itu kan. Karena kalau tidak bikin mabuk. Hanya persoalannya pada saat yang sama ada perintah Musa, 10 perintah Musa. Atau apa perintah Musa itu kan mengatakan jangan bermabuk-mabukan kan. Jadi semuanya dikait-kaitkan, yang sebetulnya nggak ada urusannya dikait-kaitkan. Dan logika kita sebagai orang normal, memang di Arab itu kan nggak ada babi. Babi adanya di tanah Israel, di Kanaan sana ada babi. Dan itu firman Tuhan di dalam kisah di Perjanjian Baru dijelaskan, memang ada babi. Babi diciptakan oleh Tuhan itu sebagai rantai makanan. Sebagai rantai makanan. Kenapa babi diharamkan bagi orang Yahudi? Kan pertanyaan di situ, kenapa hanya bagi orang Yahudi aja babi diharamkan? Bukan babi ya, binatang berkuku belah. Tidak disebutkan babi haram tuh nggak ada ceritanya. Binatang berkuku belah, termasuk onta, kelinci, segala macam sebetulnya haram. Tapi bagi kaum Yahudi, bagi kaum di luar Yahudi itu perintah Musa itu nggak berlaku. Sunat nggak berlaku bagi kita. Sunat secara fisik, nggak usah terus kita dompleng-dompleng. Wah, sunat juga itu diperintahkan ke kita. Kapan Musa itu perintahkan sama kalian kan gitu? Kapan? Orang sejarah Musa aja kalian nggak ngerti. Musa ketika masih bayi ditaruh dimanapun, di mereka nggak ada, ceritanya nggak ada. Tahu-tahu wah itu milah Musa katanya kan, milah Ibrahim. Sementara mereka tidak ngerti Musa itu sejarahnya gimana sih Musa ini? Musa ini anaknya siapa sih? Iya kan, ditemukan oleh siapa? Di mereka kan nggak ada, tahu-tahu ada perintah Musa segala macam. Sementara sudah Allah itu di dalam kisah umat Yahudi itu Musa itu sudah di bagian jadi integral khusus untuk bangsa Yahudi, bukan untuk bangsa lain. Jadi kita sok-sokan mengatakan wah saya pengikut milah Musa, milah Ibrahim, bla bla bla. Kapan Abraham tuh ngomong sama kalian? Kapan Abraham ngomong sama kita? Sama nenek moyang kita ini kapan? Abraham, Musa, kapan? Nggak pernah bro. Nah akhirnya kan muncul cerita-cerita seperti ini kan. Babi gigit telinga. Ya itu derita mereka lah. Kalau ada cerita-cerita seperti ini. Itu jadi cerita, menjadi derita mereka, masalah mereka. Karena apa? Mereka mencoba. Ada beberapa hal ya. Mereka mencoba mendekatkan opini itu seolah-olah sama seperti yang terjadi bagi umat Yahudi. Seolah-olah mereka itu jadi Yahudi lah, bagian integral dari orang Yahudi. Sehingga hukum Musa pun wajib mereka terima juga. Hukum Musa menjadi bagian kehidupan mereka. Padahal enggak, hukum Musa itu untuk orang Yahudi kok. Orang Romawi aja nggak peduli dengan hukum Musa. Orang Romawi loh, penjajah bangsa Yahudi waktu itu. Peduli nggak Romawi sama hukum Musa? Nggak peduli. Itu urusan lo kan gitu kata orang Romawi kan kepada orang Yahudi. Itu urusan lo. Nggak ada urusan kami kata orang Yahudi. Tiba-tiba ada muncul bangsa lain, bangsa Arab mengatakan, wah kami sama dengan orang Yahudi. Kapan? Akhirnya muncul cerita-cerita seperti ini kan. Nah ketika cerita-cerita ini mulai dimunculkan, mereka nggak terima. Wah ini penistaan. Kita itu hanya ngikutin cerita yang mereka sajikan loh. Syekh ini yang dari Arab itu nggak asal ngomong, bagi saya nggak asal ngomong. Mereka pasti punya data. Mereka punya data primer. Ada hadisnya, cuman hadis ini tidak pernah diketahui atau karena kita malas baca. Malas baca bro, apalagi pakai bahasa Arab. Tidak semua orang ngerti bahasa Arab. Tidak semua orang, akhirnya apa? Menjadi kita malas untuk mengetahui apa sih isi hadis itu sebenarnya. Nah jujur aja pemuka-pemuka agama di Indonesia nggak ngerti, nggak hafal. Abdul Somad nggak ngerti masalah hadis. Piranda apalagi paling yang dia ngerti hadis-hadis yang tertentu aja, yang kira-kira nyenengkan sama cara berpikir mereka, cara orasi mereka. Nah ketika kayak channel Sunnah Nabi ya, Sunnah Nabi itu kan hanya memindahkan bahasa hadis ke digital kan, dalam bentuk animasi. Hanya itu aja, nggak dikurangi, nggak ditambahin.
apa yang tertuang di dalam hadis-hadis itu dipindahkan dalam bentuk animasi yang mudah untuk diikutin, mudah untuk dicerna. Logikanya seperti itu, nggak ditambahin, nggak dikurangin. Ya, karena ternyata halnya seperti itu, ya kita sebagai orang-orang zaman sekarang yang mengaku paling beriman merasa tersinggung, padahal sebetulnya nggak perlu tersinggung, ngapain juga. Kita nggak tersinggung kok ketika Yesus dicambukin, karena faktanya memang itu. Iya kan? Yesus diludahin oleh tentara Romawi, itu ya jelas itu. Ada di kitab, di Alkitab. Diludahin, dicambuk, bahkan dicaci maki. Dinistakan. Apakah umat Kristen marah? Enggak. Kenapa enggak marah? Ya karena memang faktanya demikian. Faktanya demikian kok. Kenapa harus marah? Maka bagi teman-teman itu kalau fakta-fakta yang sekarang mulai terbuka gara-gara internet itu, ya jangan marah dong. Jangan marah. Harusnya lebih bersyukur, ternyata database-nya itu seperti ini loh. Data primernya ternyata bisa kita ikutin sekarang ini. Zaman dulu orang kan nggak bisa ngikutin data primer itu, mencari data primer itu susah. Sekarang lebih dipermudah. Mau cari apa datanya silahkan, gampang klik, selesai. Apakah benar? Ya apakah benar? Babi gigit telinga, tinggal klik aja, benar atau enggak? Ada enggak hadisnya? Kalau enggak ada, ya itu anggap ceramah Syekh itu asal jeplak, kan gitu aja kan? Kan enggak didukung dengan data, sama seperti ucapan Abdul Somad, asal jeplak. Ucapan si Firanda asal jeplak doang, tanpa didukung data. Kalau Abdul Somad mengatakan disalib pada jin kafir dan itu ada datanya misalnya, ada datanya, ya kita terima, nggak masalah. Kalau ada datanya, ya. Tapi kalau nggak ada datanya, itu namanya penistaan. Termasuk omongan si Firanda ini mengatakan orang Kristen itu goblok. Harus pakai data, orang Kristen goblok itu di mana? Kalau orang Kristen goblok, ya orang Islam lebih pintar. Mungkin negara ini, dunia ini, ya lebih banyak Islamnya. Nah pertanyaannya, kalau Islam lebih pintar dari orang Kristen, kenapa penemuan teknologi, sains, semua ditemukan oleh orang-orang Kristen? Orang Islam masih asik ribut masalah surga dan neraka, ribut masalah istri 1 sampai 4, boleh atau tidak, sah atau tidak. Bagaimana mereka mau berpikir mengaku cerdas kalau cara berpikir mereka tentang surga dan neraka, masalah jilbab, ya, masalah jenggot. Kapan berpikir cerdas? Kapan jadi cerdas? Kok berani-beraninya mereka itu ngomong Kristen itu goblok? Kalau kita buka data, akhirnya akan terbalik, bro. Siapa yang goblok? Siapa coba yang goblok? Yang goblok itu ya orang yang tidak pernah mau menggunakan akal pikirannya untuk menilai sesuatu. Yang penting imani, titik. Bahkan mohon maaf lah ya, ada ini TikTok saya baca, saya ikutin, lebih ngeri lagi, bro. Taiknya imam sama air kencingnya imam kalau dikonsumsi itu menghindarkan dari api neraka, bro. Siapa yang goblok sekarang di sini? Ada khotbahnya loh itu. Coba buka itu khotbahnya itu. Bahwa tai ya kotoran imam. Ya, kotoran, enggak tahulah sebut pengertian imam nih siapa, kita nggak tahu. Taiknya imam yang udah berbau gitu pun dan air kencingnya kalau dikonsumsi itu bisa menjauhkan umat dari api neraka. Ini kan cara berpikir konyol kan? Yang goblok siapa seperti ini, ajaran seperti ini? Saya mau tanya Firanda, mudah-mudahan Firanda juga dengar ini. Yang goblok itu siapa? Lo Firanda atau kita orang-orang Kristen? Karena jelas di ajaran kalian tai itu bisa menghindarkan dari api neraka. Tainya imam kalau dikonsumsi. Yang goblok siapa coba? Sementara orang Kristen berpikir bagaimana sudah caranya bisa menaklukkan Mars. Kalian masih ribut masalah mengkonsumsi taiknya imam. Iya kan? Air kencing onta, air kencingnya imam bisa menghindarkan umat dari api neraka. Nah yang goblok siapa sudah kayak gini? Haram hukumnya menerima ya uang dari non muslim, orang kafir haram. Lah kalau mereka jualan misalnya, berdagang, terus pembelinya orang kafir atau non muslim, namanya orang berdagang, berbisnis, itu kan tidak berpikir bagaimana itu halal haram, yang penting untungnya
tidak melanggar perintah Tuhan. Kan prinsipnya seperti itu. Masa kita jualan, terus ada pembeli datang, kita tanya, lo muslim atau non muslim? Kan goblok seperti itu jadinya cara berpikirnya. Yang mengatakan, ada ustadz yang mengatakan apapun kita misalnya jual ke orang kafir, maka hasil uang dari uang kafir itu adalah haram. Itu kan ajaran nggak masuk akal seperti itu, iman yang nggak masuk akal. Nah kalau model kayak gini, kapan kita majunya? Kita punya usaha warung atau toko, setiap calon pembeli kita tanya dulu, agamamu apa? Loh, kemarin, uang cetakan dari mana? Kemarin itu ada video viral, Bung Rok. Itu ada wihara kalau saya nggak salah, itu di apa ya? Ya vihara. Iya, dikerumunin sama orang Islam yang berjilbab pula, lalu mereka mengambil barang-barang di situ. Padahal itu kan sesajen hantu, iya kan? Padahal orang-orang Konghucu itu kan ritual agama Konghucu. Ya itu kan sesajen, dan itu diperuntukkan bagi arwah-arwah loh, arwah, bukan hantu ya, arwah. Makanya orang-orang Konghucu ketika selesai ibadah itu kan tidak ada pun yang rebutan. Yang rebutan kan yang pakai jilbab itu semua kan. Karena makanan itu, sesajen itu diperuntukkan pada arwah-arwah. Itu sesuai keyakinan saudara kita Konghucu. Rebutan itu. Padahal jelas kan di Konghucu kan babi itu kan halal. Halal kan? Coba kalau kita ikutin Cap Gomeh. Ritual Cap Gomeh itu babi putih itu sudah posisi siap dipanggang, bro. Dipajang segala macam, sama dengan ini. Ritual-ritual ini. Sesajen-sesajen itu tidak bisa lepas dari babi. Tapi buktinya yang rebutan siapa? Orang Konoha semua yang rebutan. Begitu selesai ibadah, rebutan, bro. Udah siap maju tempur, padahal ibadah belum selesai. Masa itu udah ancang-ancang, bro. Udah begitu, ya selesai berat, langsung rebutan, bro. Rebutan. Udah siap bawa karung, bro. Tapi satu pun nggak ada yang bilang itu haram, nggak ada, bro. Nggak ada yang mengatakan itu penistaan agama. Nggak ada loh, bro. Saya kebetulan juga nonton videonya, bro. Ngeri, bro. Ada beberapa seri itu. Saya hanya nonton aja sih. Padahal mereka masuk wihara pakai baju agama ya? Oh iya, pakai baju agama. Mereka lengkap kok. Itu kan di vihara, bro. Vihara. Bayangin lah. Berani nggak mengatakan itu haram? Penistaan agama. Yang menista agama itu siapa sebetulnya dengan peristiwa seperti ini? Makanya kita cerdas. Masyarakat yang datang ngambil makanan itu, sesajen itu, tidak berpikir lagi. Mereka nggak ada urusan dengan haram halal. Yang penting makanan itu mereka tidak mencuri. Nah, setuju di situ. Mereka tidak mencuri loh, bro. Mereka tidak merampok. Orang-orang yang pakai jilbab segala macam itu langsung nyerbu ke tempat-tempat sesajen. Tetapi saya katakan mereka tidak mencuri. Mereka tidak merampok. Mereka hanya ingin ngambil buah-buahan, jeruk, makanan, roti, beras. Dan itu oleh panitia memang disediakan. Siapa yang mau ngambil silahkan. Boleh milih. Masalah rebutan, ya itu resiko kan gitu. Karena publik. Itu resiko kalau rebutan, tetapi unsurnya memang ya silahkan aja, ini udah selesai kok masalahnya. Tapi kenapa mereka tidak mengatakan penistaan? Beda dengan yang makan gelatin es krim kemarin ribut masalah penistaan agama. Lah ini rebutan sesajen roh ini gimana? Tapi sudah damai, Pok, dengan MUI. Ya makan es krim itu, bahkan dengar-dengar sih katanya mau jadi duta MUI itu kalau nggak salah. Kalau jadi ya. Ya artinya gini sih, damai, kalau damai sih kita seneng damai. Ya. Kenapa? Artinya kalau ada perdamaian, akal waras sudah jalan, bro. Salam warasnya sudah jalan. Nggak segala sesuatu. Kemarin juga yang masalah Lina Mukerja dia bilang bismillah. Ternyata saya ikutin di TikTok. Ibadah perkawinan Kristen Koptik di Mesir. Pastornya, bro, sebelum melakukan pemberkatan mengatakan bismillah, bro. Bismillah. Pastor. Sebelum melakukan tumpang tangan pemberkatan dia bilang bismillah. Iya, kesalahan Lina Mukerja, dia tidak datang ke MUI untuk mohon maaf. Itu kesalahan, sedangkan si persoalannya yang nggak bisa seperti itu, bro. Nggak bisa, bro. Karena jujur aja, kecuali MUI sebagai pemegang mutlak Islam, agama Islam itu milik MUI. Nah, itu baru Lina Mukerja baru datang, boleh wajib datang ke MUI. Sekarang MUI punya nggak sertifikat Islam itu milik MUI? Harusnya seperti itu, bro. Sama seperti kita, bro. Kita orang Kristen. Apakah kita pemilik Kristen, bro?
Bro Pavel pemilik Kristen nggak? Enggak lah. Cuman penganut doang kan? Penganut ya. Penganut dengan pemilik beda loh bro. Kalau pemilik berarti ada bukti kepemilikan bahwa itu hak milik dia. Bro Pavel, Kristen itu milik Bro Pavel misalnya. Berarti Bro Pavel punya sertifikat bahwa Kristen itu milik Bro Pavel. Siapapun yang mau jadi Kristen harus minta izin dulu ke Bro Pavel. Kan harus seperti itu. Istilah bisnisnya apa bro? Merek dagang itu loh bro. Franchise. Istilah kerennya franchise. Jadi kalau aku mau jadi Kristen, saya harus daftar dulu ke Bro Pavel. Franchise dulu, daftar. Karena Kristen milik Bro Pavel. Logikanya seperti itu. Kalau Bro Pavel aja bukan pemilik Kristen, ngapain juga saya minta maaf sama Bro Pavel? Ngapain? Enggak kan, nggak bisa kan? Lina Pekerja nggak perlu datang ke MUI karena MUI bukan pemilik Islam loh. Siapa yang bisa menunjukkan Islam itu milikku? Nggak bisa, nggak ada. Kita hanya sebagai penganut bro. Sebagai contoh ya, contoh yang logis ya. Ada satu rumah bro. Satu rumah itu pemiliknya ada satu orang. A misalnya pemilik rumah dan tanah itu adalah A. A ini selaku pemilik rumah, berarti dia sudah bisa punya sertifikat hak milik. Dia punya bukti itu. Kemudian rumah itu kan dia buka kos-kosan, banyak orang datang kos ke tempat dia. Apakah orang-orang yang kos di tempat dia itu sebagai pemilik? Kan tidak kan? Mereka hanya penumpang doang. Kita hanya penumpang bro. Saya pribadi, saya Kristen. Saya di kekristenan sebagai penumpang yang menikmati enaknya jadi Kristen. Enaknya kita dijanjikan bahwa kita sudah pasti masuk surga. Tapi kita hanya sebatas penumpang yang diberi kenikmatan, kenyamanan. Ya. Tapi kita tidak bisa berklaim, wah Kristen punya saya. Kalau kalian menghina Kristen, kalian harus minta maaf ke saya. Nggak bisa seperti itu. Kalau kalian menghina Kristen, berarti kalian sudah menista saya. Makanya pertanyaan saya di kita ini, pasal 156A KUHP itu. Siapa pemilik penista agama? Siapa pemilik agama ini? Anda jelas di sini unsurnya. Seolah-olah agama itu hak milik. Kalau agama hak milik silahkan bisa dituntut. Tapi selama bukan hak milik, nggak bisa. Tuhan aja ya. Apakah Tuhan Yesus mengatakan Kristen milikku? Enggak bro, mohon maaf. Enggak. Yesus yang mengatakan, akulah juru selamat, akulah jalan kebenaran dan hidup. Lo mau ikut aku, syukur, nggak mau urusan lo, kan gitu. Nggak ada urusannya Kristen. Lo mau ikut jalanku, syukur, nggak mau ya urusan lo, derita lo. Aku udah mengatakan, aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyiapkan tempat bagimu. Itu kata Tuhan Yesus. Supaya kamu bisa datang bersama-sama dan aku di sana. Nah, enak toh? Enak toh? Tempat kita udah disiapkan sama dia. Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyiapkan tempat. Nggak mungkin nanti di sana telingamu digigit babi. Loh, saya ini kan ngomong bener bro. Jadi sesuai topik, kembali ke topik ini. Ya ini anggap aja salah satu informasi baru di era teknologi ini. Dan saya yakin nanti mungkin muncul lagi informasi-informasi baru bro. Banyak informasi baru. Karena apa? Mereka selama ini ya tidak pernah bermain dengan data, bro. Ini persoalannya di situ. Sementara kekristenan dari dulu sampai sekarang bermain dengan data. Dan itu data-data primer semua, bro. Makanya nggak bisa diusak-asik. Datanya data primer semua. Dari zaman sebelum abad pertama, data itu ada semua. Ya mereka cuma bisa, wah Injil sudah dipalsukan, bla bla bla. Apakah kita pernah sakit hati dikatakan, oh enggak. Apakah Kristen sakit hati dikatakan Injil sudah dipalsukan? Enggak juga. Enggak pernah sakit hati, karena apa? Injil, Alkitab itu pakai data bro. Lengkap, datanya itu lengkap. Nah kalau mereka dikatakan, wah kitabmu katanya terjaga bla bla bla, ya buktinya kan gitu. Buktinya ada yang dimakan kambing segala macam. Mereka langsung marah. Padahal itu data loh, data dari mereka. Data dari mereka. Dan itu hanya sebagian kecil. Dan akhirnya ini mungkin nanti dengan era sekarang ini akan muncul data-data baru bro. Yang belum terungkap dan selama ini coba sengaja disembunyikan.
Tapi nggak bisa lagi disembunyikan karena untuk internet itu nggak pakai rambu-rambu larangan masuk, bro. Kebetulan internet nggak pakai undang-undang. Internet hanya punya prinsip, lo suka sama aku, oke. Lo minta data sama aku, oke. Lo nggak suka sama aku, nggak masalah, kan gitu prinsip internet. Masalah banyak data-data baru yang akan terungkap, dan ini sungguh suatu saat akan bikin marah, ya. Karena apa? Orang marah karena malu, bro. Orang tersinggung karena boroknya dibuka. Ya, jarang orang gentleman. Misalnya kesalahannya atau boroknya dibuka, dia mau terima dengan legowo misalnya. Oke, saya mohon maaf, saya salah. Kan gitu nggak ada zaman sekarang, bro. Zaman dulu pun nggak seperti itu. Tetapi kalau sudah berupa data, data itu palsu, bla 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 bla. Tunjukkan aslinya yang benar yang mana. Disinilah kesulitannya. Ketika mereka beradu data, mereka tidak punya data primer. Mereka selalu berandai-andai terus. Yang mengatakan ini bla bla bla. Wah, pasti masuk surga Muslim, pasti masuk surga non-Muslim, pasti masuk neraka, kata Nabi Abdul Somad. Nabi Abdul Somad lebih punya kuasa daripada Allah. Yang dia bisa menentukan surga bagi kaumnya. Piranda, orang paling pintar di Indonesia Piranda, walaupun mukanya tuh muka bonyok ya, mohon maaf loh bro. Saya sejak kecil, kalau waktu sekolah lihat ada teman saya mukanya model gemuk, model kayak gini bro, pantat babi kayak gini. Itu nggak ada pinternya sama sekali bro. Mohon maaf lah. Jadi kalau model-model tampang Piranda ini, zaman kecil dibilang panggilannya bobo bro. Dipanggil bobo. Postur tubuh gemuk, muka pipi tembem, itu tetap dipanggil bobo. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, teman-teman sudah menyimak dan saya juga sudah menyimak, dan kira-kira apa yang menjadi respon teman-teman terkait video tersebut? Tuliskan di kolom komentar. Siapapun kamu, entah kamu Muslim, entah kamu Kristen, atau siapa saja yang mendengar dan mau belajar, tuliskan di kolom komentar. Tidak usah menghina, tidak penting menghina, karena dari sana tidak ada faedahnya. Ada bagian-bagian tertentu yang perlu kita garis bawahi. Saya pikir ya bahwa apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen tersebut sudah sangat-sangat sederhana membahasakannya. Bahkan mudah sekali dipahami. Kalau bahasa makanan renyah sekali untuk dipahami. Pasti dicerdaskan dan mendapatkan informasi yang lengkap dan berbobot. Dan kali ini saya katakan, daripada Anda sibuk membahas Alkitab, mencomot-comot, ya, dan menunjukkan kebodohan-kebodohan kalian, lebih baik Anda itu belajar dan mengajarkan tentang keyakinan Anda kepada banyak orang. Betapa renyah, betapa simpelnya penjelasan dari apologet Kristen tersebut untuk dijadikan pembanding dalam keyakinanmu untuk melihat bahwa Kristus sangat mengasihimu. Kiranya melalui video ini ada banyak orang yang disadarkan, dicerahkan, dan bertemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi teman-teman, dukung channel ini, subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.